Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin dengan pembahasan saum bab ta'jilul fitr, bab menyegerakan berbuka. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah radhiyallahu anha. Dari Abu Atiyah, ia berkata, suatu ketika aku dan Masruq bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala laha Masruq, berkata Masruq, rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu 'anil khair. Ada dua orang dari sahabat Muhammad, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua-duanya tidak kalah semangat untuk mendapatkan kebaikan. Dua-duanya bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Ahaduhuma yu'ajjilul maghriba wal iftar. Salah satunya menyegerakan salat maghrib dan berbuka. Wal akhar yuakhirul maghriba wal iftar. Adapun yang kedua mengakhirkan salat maghrib dan mengakhirkan berbuka. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man yu'ajjilul maghriba wal iftar? Siapakah yang menyegerakan salat maghrib dan berbuka? Maka dijawab Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Dijawab bahwa yang menyegerakan berbuka dan salat maghrib adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Faqalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Ini satu kisah yang disampaikan oleh Abu Atiyah dan Masruq, ya, yang mana keduanya adalah tabi'in, murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak ada masalah kita mengambil ilmu dari seorang wanita kalau seandainya aman dari fitnah. Karena memang suara wanita itu hukum asalnya bukan fitnah, namun tentu dengan menjaga adab-adabnya. Faqala laha Masruq, ya, berkata Masruq, ada dua orang yang keduanya berasal atau tergolong dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya bersemangat melakukan kebaikan. Ya. Namun yang satu menyegerakan berbuka, yang satu mengakhirkan berbuka. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang sebagian sunnah tidak diketahui oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka sama-sama bersemangat. Ya, oleh karenanya
Yang menjadi patokan bagi kita dalam beragama adalah dalil as-sunnah. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menyegerakan berbuka? Abdullah bin Mas'ud. Maka itulah beliaulah yang benar. Karena Rasulullah SAW beliau biasa menyegerakan berbuka. Hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, disunnahkannya menyegerakan berbuka. Ketika kita sudah yakin bahwa bulatan matahari tenggelam, walaupun di langit masih terlihat cerah, maka segerakan berbuka. Dan kalau sekarang sudah bisa menggunakan jam ini ya. Dan insya Allah ya kita memiliki persangkaan yang kuat bahwa jam-jam yang ada ini benar. Ya, yang jadi masalah adalah terkait dengan subuh. Ya, subuh ini dipermasalahkan oleh sebagian orang. Namun Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tidak selayaknya kita menjadikan orang ragu terhadap ibadahnya. Ya, kita melakukan kehati-hatian, salat subuh agak diakhirkan. Namun jangan sampai mengatakan kepada orang itu salatnya enggak sah tuh. La yanbaghi tashkikun nas fi hadza. Tidak selayaknya kita menjadikan orang ragu dalam hal ini. Kemudian yang kedua, bahwa lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mereka sangat bersemangat terhadap kebaikan. Dua-duanya bersemangat. Namun tentu al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu tidak mungkin berbilang. Apalagi kalau keduanya bertentangan. Ya, yang satu mengakhirkan, yang satu menyegerakan. Pasti yang benarnya cuma satu. Gak mungkin dua-duanya benar. Ya, demikian juga dalam hal-hal lain. Misalkan para ulama berselisih ketika kita masuk setelah asar atau setelah subuh, masuk masjid, apakah sunnah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk? Para ulama berselisih. Bahkan ini diantara perselisihan yang kedua pendapat itu saling bertolak belakang. Yang satu haram, yang satu bisa wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid wajib. Di antaranya Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab Al-Wajiz, beliau mengatakan salat tahiyatul masjid wajib. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan salat di waktu-waktu yang terlarang itu hukumnya haram. Subhanallah. Terkadang ada satu pertentangan masalah itu antara wajib dan haram, bukan antara wajib dan makruh lagi. Maka tugas kita sebagai penuntut ilmu belajar. Pelajari apa dalil mereka, dan wallahu alam yang lebih tepat bahwa selama itu ada sebabnya, salat-salat yang ada sebabnya seperti salat tahiyatul masjid, maka itu diperbolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya, bagaimana utamanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau seorang alim dari kalangan para sahabat yang walaupun badannya kurus, disebutkan dalam satu hadis bahwa para sahabat terheran dengan kurusnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau naik ke suatu tempat, terlihat betisnya Abdullah bin Mas'ud ini sangat kurus. Namun kata Nabi SAW, lahu wa athqalu fil mizan min Uhud. Sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di timbangan nanti melebihi gunung Uhud. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara hal yang akan ditimbang nanti di hari kiamat adalah pelaku amal itu sendiri, selain catatan amal dan amalannya. Kemudian faedah yang keempat, al khairul mu'tabar syar'an huwa muwafaqatus sunnah.
kebaikan yang dianggap dalam syariat adalah yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin itu kurang merem, kurang meriah, ya, kurang mantap. Tapi ketika itu sesuai dengan sunnah, itulah yang benar. Ya, ada sebagian orang yang nah itu sepi kia, ya, sampai ada yang komen apa, nguburkan jenazah itu sehingga nguburkan ucing, ya, seperti menguburkan kucing. Walaupun demikian, itulah yang benar, karena kita beragama berpatokan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita disunnahkannya kita bertanya kepada ahli ilmu ketika terjadi perselisihan. Ya, kalau ada perselisihan datang, ya, dua-duanya datang atau salah satunya. Dan faedah yang terakhir yang disebutkan bahwa di antara adab kita kepada para sahabat, yaitu kita meyakini bahwa mereka semua itu berpahala. Walaupun yang satunya pasti salah, ya. Seperti ini. Tadi dua orang sahabat, yang satu menyegerakan berbuka, yang satu mengakhirkan berbuka. Demikian juga pada peristiwa perang Siffin, perang Jamal. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semua mereka adalah hasil ijtihad, berijtihad. Mereka berusaha untuk mencari kebenaran. Namun Allah SWT takdirkan salah satu di antara mereka keliru, dan kita yakini bahwa semua mereka adalah orang-orang baik, orang-orang terpercaya, dan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. Mungkin ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.